Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Feni Aprilia dengan NPM 2375811 kelas 5A. Jadi, pada video kali ini saya akan mengerjakan Quite Lab Introduction Amazon Elastic File System. Lalu di sini kita bertujuan untuk memperkenalkan dan memberikan pemahaman praktis mengenai Amazon Elastic File System. Dengan menyelesaikan praktikum ini, kita diharapkan mampu mengakses dan mengoperasikan AWS Management Console dengan baik, lalu membuat dan mengonfigurasi Amazon AWS File System secara mandiri, lalu melakukan koneksi ke Amazon EC2 Instance yang menjalani sistem operasi Amazon Linux. Lalu di sini untuk memulai lab tinggal start lab, kemudian tunggu sampai hijau lalu dibuka. Langsung masuk ke pembahasan dengan mengerjakan tugas pertama, yaitu mengakses creating security group untuk mengakses AWS file system. Ya, kita ke sini, lalu kita pilih EC2. Kemudian ya tunggu, oke. Kemudian kita akses security group management. Security group. Kemudian kita identifikasi AWS Client Security Group. Di sini pada list security group kita mencari security group dengan nama AWS Client yang ini, lalu mengcopy security group ID-nya. Terus kita tempel di sini ke jadi security group ID ini akan digunakan sebagai search inbound rule gitu. Kita screenshot. Yes. Next. Setelah itu kita create new security group, lalu kita isi nama grup keamanannya AWS mount target mount target, description-nya inbound MFS access from AWS clients. Nah, untuk VPC kita pilih lab VPC.
kemudian kita konfigurasi inbound role. Nah, kita pilih tambahkan aturan dengan type NFS. Kita cari NFS, kemudian search-nya kita pilih custom. Nah, terus ini kita masukin yang kita copy tadi. Nah, kemudian as custom create. Oke. Dan lalu kita buat grup keamanan. Wait. Oke. Hah? 28. Oke. Oke, setelah kita buat, lanjut di sini kan udah ya. Tugas selanjutnya yaitu creating an FVS file system, membuat Amazon FVS file system. Kita langkah-langkah yang dilakukan, kita navigasi ke EFS service. Kita cari dulu EFS, kita pilih. Oke, kita tunggu loading. Oke. Kemudian pada EFS console kita klik tombol buat file system atau create file system, buat sistem file. Nah, setelah itu pada quick create dialog kita klik customize. Nah, kemudian jadi untuk opsi customize dipilih untuk memberikan kontrol penuh atas konfigurasi file system yang berbeda dengan quick create yang menggunakan default setting. Oke, ya. Lalu pada step 1 kita uncheck opsi enable automate backup. See? Create file system in the create file system windows, choose customize. Oke, tunggu. Coba kita back. Choose customize. Uncheck enable automatic backup. Oh, ini uncheck. Terus yang kedua, lifecycle management for transition into IAM, select none. Mana sih for transition? Pilih none. Kok
ada transition to iya select none. Kemudian in the text optional section, in the text where's di tagging key-nya kita isi name, lalu di value my first as file system. Lalu kita pilih next. Bentar. Uncheck. Wait. Check. Oke, kita lanjut pilih next. Step 2, network access configuration. Pada drop down VPC kita pilih lab VPC lab. Nah ini. Kemudian di mount target to each availability zone, must target by choosing FS mount target for each availability zone. Choose next on step. Oke. Nah ini kita ganti menjadi mount target kan mount target for each availability zone. Oke. Kemudian kita pilih next. Sebentar. Kemudian kita pilih next. Nah untuk step 3 ini kita pilih next langsung. Kemudian next. Nah di step 4 ini kita ini aja sih, review aja. Dan kalau ada yang salah bisa edit gitu.
apa ini, pengguna ARM tidak berwenang untuk melakukan pro live configuration. Tapi ini berhasil kan? Oke, kita search dulu. Kemudian setelah kita selesai, file system.tet akan berubah menjadi available dalam beberapa detik. Kemudian lanjut ke tahap selanjutnya aja, yaitu connecting ke EC2 instance. Nah, pada halaman lab ini kita klik AWS detail. Nah, kemudian di bagian sini kita akan copy value dari field instance session URL. Lalu URL ini adalah pre-authenticate link untuk session manager. Lalu kita paste URL ke browser tab baru. Nah, browser akan membuka System Manager Session Manager interface. Nah, jadi session akan automatically authenticate dan connected ke EC2 instance. Nah, setelah connected akan muncul shell prompt yang menunjukkan user dan hostname. Lalu prompt biasanya berbentuk seperti ini. Instance ini adalah Amazon Linux 2 yang sudah pre-configured untuk lab. Oke, screenshot terlebih dahulu. Sebentar. Oke. Task 4 yaitu kita lanjut mounting EVS file system ke EC2 instance. Pertama, kita switch ke EC2 user and install Amazon EVS utilize switch user context. Sudo su EC2 user sudo su l EC2 user. Command ini switch dari default SSM user ke EC2 user. Lalu kita install AFS utilize sudo install mini Amazon AFS package Amazon AVS utils berisi utilities untuk mounting AFS file system. Lalu fragment y auto confirms installation yum atau yum akan download dari install package beserta dependencies.
Oke, complete ya. Sebentar, screenshot dulu. Oke. Kemudian kita akan membuat mount point directory sudo mkdir back directory fs. Lalu kita verifikasi ls min la. Oke, ada. Lalu kita switch lagi ke sebelum itu screenshot dulu. Oke. Kita balik ke sini. Lalu jika sudah close, navigate kembali ke search bar fs. Nah, pada file system list kita klik my first fs file system. Nah, di top right corner file system details file kita klik tombol attach. Nah, di sini window akan muncul dengan mount instruction untuk berbagai metode pada model attach, locate section mount via IP, atau using the NVS client, copy seluruh komen yang ditampilkan. Komen akan Oke. Kita in your AC terminal using the NFS client. Sudo mount. Dan oke. Kemudian kita kembali ke session manager tab, lalu kita paste mount comment yang telah di copy tadi. Kok bisa ya? Nah, oke. Nah, oke, bener ya. Terus kita enter. Nah, jika successful, dia tidak ada output message. Nah,
Di sini berarti dia menunjukkan berhasil. Lanjut, kita verifikasi mount sukses menggunakan command sudo f min ht. Oke. Nah, di sini menampilkan display usage dalam human readable format dengan type information. Lalu kita bisa cek lagi cdfs, kita verifikasi sudo touch test file txt ls-l. Oke. Lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu examining performance dengan flexible EU. VIO adalah IO benchmarking utility yang powerful. Jadi tool ini sudah pre-install pada EC2 instance sebagai bagian dari lab setup. VIO dapat simulate berbagai EU patterns dan workload. Nah, di sini kita execute write performance test dengan menjalankan kode ini. Oke. Sudo VIO name VIO fs files size, file size-nya 10 GB dengan file name fs VIO fs as image m r files 1 direct synchronization 0 right EU tab (200) EU engine pipa EU.
Oke, kita tunggu ya sampai selesai. Jadi video test akan running untuk beberapa menit. Nanti progress indikatornya menampilkan percentage completion, current throughput, estimate time to completion. Oke, kita tunggu. Oke, ini udah selesai. Kemudian kita kembali untuk cari CloudWatch. Lalu in the navigation pane of the lab, choose all metrics. All metric, kemudian all metric type, choose AVS. Choose file system metric. Kemudian select the row that has the permitted throughput metric name. Permitted throughput. Choose on the graph. If you do not see the line graph, adjust the time range of the graph down to 1 hour to display the period during which you ran the view command. Oke, ini ada ya. Oke, sebentar, SS dulu. Oke. In the all metrics tab, uncheck the box for permitted throughput. Di mana tuh? Nah, terus itu kita uncheck, kemudian choose select the checkbox for that right op. Lalu if you do not see data in the list of metric, use the file system metric search to find it. Choose the grab metrics tab. On the statics column, select sum. On the period column, select 1 minute. Note the peg value which around take this number in bytes.
Oke, kita tunggu ya. Nah, ini ada. Oke, udah. Setelah itu kita bisa submit. Kita tunggu ya. Oke, di sini udah total skornya 15/15. Oke. Nah, kemudian pada slide di sini ada pertanyaan. For instance that connect, ini kita jawab di sini juga, kita ketikkan ya. Kita jawab ya. For instance that connect to an AVS file system, where do they need to be in relational to the AVS file system? The AC2 instance need to be in the same VPC as the AVS file system specifically. They must be get and subnet that can route traffic to the AVS mount target, which are created in specific availability zones within that VPC. Jadi untuk instan yang terhubung ke sistem file AVS di mana mereka harus berada dalam kaitannya dengan sistem file AVS, instan AC2 perlu berada dalam VPC yang sama dengan sistem file AVS. Secara spesifik, instan harus berada dalam subnet yang dapat merutekan trafik ke mount target AVS yang dibuat di availability zone tertentu dalam VPC tersebut. For the second question, which port did you add to the inbound rules of the mount target security group? The port added to the inbound rules of the mount target security group was port 2049, yaitu untuk NVS protokol. Jadi port yang ditambahkan ke aturan inbound dari security group mount target adalah port 2049 untuk protokol NVS. Oke, cukup sekian video saya mengerjakan lab Introduction Amazon Elastic File System.
Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.